Pemirsa, saksi baru dalam kasus kematian Vina dan Eki kembali muncul. Kini ada saksi berinisial AR yang mengaku bersama korban beberapa jam sebelum keduanya meninggal dunia. Bahwa klien kami dari mulai ba'da asar atau jam 15.00 kurang lebihnya geser-geser itu sudah bersama dengan almarhum Eki. Sepertinya kasus Vina dan Eki ini sudah luar biasa, banyak sekali petunjuk-petunjuk baru dan kayaknya itu semesta ngebantu masyarakat dan juga para pencari keadilan untuk para terpidana bahwa ini menjurus ke bagian yang bukanlah seperti yang divonis 8 tahun lalu. Ini kembali ada keterangan dari temannya Eki yang inisialnya adalah AR. Dia bercerita bahwa di malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 dia itu boleh dibilang adalah termasuk yang detik-detik atau menit-menit terakhir berkomunikasi dengan Vina dan juga Eki. Nah, ada banyak hal yang sangat linear sebenarnya, keterangannya sama dengan Widi ataupun juga Mega. Kita awali dengan background-nya terlebih dulu sebelum kita lihat kronologinya seperti apa. Background dari AR ini adalah anak dari seorang anggota polisi, itu yang juga menjadi alasan kenapa almarhum Eki dan juga AR ini kenalan. Tapi mereka tidak dekat, hanya sekedar kenal. Sekitar 3 bulan sebelum kejadian, mereka sempat ketemuan, ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman, dan setelah itu putus hubungan, nggak ada lagi kontak. Tapi di hari kejadian, 27 Agustus 2016, tiba-tiba Eki itu BBM ke AR ya, untuk ngajak nongkrong. Singkat cerita, akhirnya mereka ketemuan setelah asar dan ketemu sama teman-teman yang lain, dan pada saat lagi nongkrong tersebut, si AR ini diminta tolong. Saya dikasih 2 biji katanya, artinya yang beli adalah dugaannya almarhum Eki ya. Tapi Eki kan nggak bisa memberikan keterangan, jadi kita sebutnya dugaan teman-teman karena dia sudah meninggal. Setelahnya habis maghrib, setelah bisa ajan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kibang, di daerah area Kibang lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya jenis lagi. Nah begitu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar dia 15 menit atau lah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Oke, kita lanjutkan. Sudah mulai banyak kesamaan satu sama lainnya. Nah, setelah selesai cari baut, kita ketemu lagi sekitar jam 5 sore, kata AR ini. Nah, jam 5 sore itu saya dan Eki ke rumah saya buat makan dan juga mandi. Bahkan menurut dia baju yang dipakai juga bajunya dia begitu. Setelah maghrib, pergi sama Eki dan mampir lagi. Si AR ngaku bahwa memang iya, dia pergi sama Eki buat beli sejumlah hal-hal yang tidak seharusnya, obat-obatan terlarang juga. Oke, tapi kenapa sebelumnya beli, sekarang beli lagi? Mungkin awalnya belinya nggak banyak, dan setelah itu belinya lebih banyak lagi, karena di saat hari itu adalah ada acara mereka tuh kayak penutupan panitia gitulah, acara 17 Agustusan, dan mereka ya sudah akhirnya untuk kumpul-kumpul sepertinya itu dijadikan salah satu gaya bertemannya mereka dengan minum-minuman dan juga hal-hal yang sifatnya terlarang tersebut. Itu si Eki mabok berat nggak? Kalau misalkan untuk obat-obatan sih mungkin enggak, ya lumayan sih. Mabuk Nah berat itu maksudnya make Siapa? Ceki. Ceki make. Ceki berarti mabuknya dalam keadaan berat ya? Enggak terlalu, ya nggak tahu sih ya. Namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah. Saya tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang berat atau enggak, kerasa apa enggaknya saya juga nggak bisa mastiin sih. Nah, sekitar 15 menit kemudian, kami ke rumahnya Widi untuk ngejemput Vina. Wah, berarti kalau ini 15 menit kemudian, ya di atas jam 5-an sore, sekitar maghrib. Karena kan kita ketahui juga, si Widi dan Mega kan bilang bahwa ya memang ada orang yang ngejemput Vina setelah Vina itu
mandi, katanya mau jalan-jalan sama ketemuan sama Eki, tapi dia tidak tahu siapa yang ngejemputnya. Ini dibenarkan bahwa saya dan juga Eki yang ngejemput Vina di rumahnya Widi. Terus saya bonceng 3 dan saya berada posisinya di tengah-tengah. Jadi yang nyetir itu adalah Eki, si AR-nya di tengah-tengah, dan Vina itu di belakang. Boti ya, bonceng 3. Nah, kemudian dari bonceng 3 itu mereka menuju ke daerah Dawan, ke rumah temannya inisial AN. Dan juga ada YS di sana. Mereka kumpul-kumpul karena ini adalah acara penutupan 17 Agustusan dan mereka lagi minum-minum es aja. Minumannya baik-baik nih kayaknya sore-sore itu. Tapi ada yang inisiatif katanya, yuk kita patungan beli minuman yang beralkohol. Dan akhirnya mereka membeli hal tersebut. Terus di kebun, ya kebun antara kebun atau tidak, tapi dikategorikan kebun ya, tapi tidak terlalu yang rindang. Mungkin saya itu baru minum 1 kali aja bareng sama yang lain-lain. Tiba-tiba pacarku itu datang katanya. Dia marah-marah karena dia nggak suka kalau aku ngelihat, kalau aku minum, dia ngeliat aku lagi minum tuh nggak suka dia. Baru minum sekali, pacarnya datang, ribut, akhirnya ya pulanglah, mereka pergi. Pulangnya itu nganterin pacarnya pulang, dia juga mau pulang. Pada saat mereka meninggalkan tempat tersebut, AR dan juga pacarnya, di situ ada beberapa orang, di antaranya ada Vina, ada Eki, ada inisial YS dan juga AN. Nah, saya itu pulangnya sekitar jam setengah 10 malam. Pada saat kejadian meninggalnya Eki itu menggunakan kaos dari saudara AN. Kaos hitam merek War Maple ya, War Maple ya. Di situ, dari situlah kemudian kisaran pukul setengah 10 atau sampai dengan jam 10 itu Eki dan Vina pamit kepada saudara AN untuk minta uang lah katanya, minta uang, mau ngambil uang, apakah ke orang tuanya atau apa, pergi dari area Dawan. Dan kemudian di pukul 22.14 Vina sempat telepon menghubungi saudara Widya untuk ngajak, ayo ikut nongkrong nggak bareng-bareng. Dia posisinya lagi ada di Sumber, katanya seperti itu. Kita nggak tahu apakah benar di Sumber atau tidak. Nah, pasca kejadian itu, pasca berhubungan itu, artinya di 22.14 itu barulah peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi. Apakah memang ada peristiwa pembunuhan atau laka tunggal, kami belum bisa memastikan. Tapi kita sedang melakukan sebuah proses pendalaman dan penyelidikan untuk mengungkap sesungguhnya peristiwa itu seperti apa. Kita masih sedang proses pendalaman, belum ada kesimpulan apapun. Maka untuk teman-teman masyarakat maupun media, saya pikir kita nggak usah berpolemik terlalu jauh, serahkan semuanya kepada tim yang memang telah dibentuk oleh Kapolri maupun teman-teman ketika memang menemukan ada bukti-bukti baru atau keterangan-keterangan baru menyangkut peristiwa apa sesungguhnya yang terjadi. Mudah-mudahan ini nanti bisa diungkap secepatnya. Dan dalam waktu dekat saya meyakini insya Allah nanti Pak Kapolri sendiri yang akan menyampaikan seperti apa kejadian sebelumnya. Itu barangkali dari saya.